Apakah kamu pernah merasa hidup ini terlalu cepat? Apakah kamu merasa lelah mengejar sesuatu yang tidak pernah selesai? Atau kamu terus khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendalimu? Jika iya, kamu tidak sendirian. Dan kamu mungkin sedang mencari sebuah cara untuk hidup dengan lebih tenang dan bijak. Disinilah stoikisme atau filsafat stoik bisa menjadi jawaban. Stoikisme adalah sebuah filosofi kuno yang berasal dari Yunani dan Romawi. Ajaran ini dikembangkan oleh para filsuf seperti Zeno, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Meskipun usianya lebih dari 2000 tahun, stoikisme justru menjadi semakin relevan hari ini. Mengapa? Karena dunia kita semakin sibuk, semakin bising, semakin menuntut, dan manusia semakin kehilangan pusat ketenangan di dalam dirinya sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau tak peduli. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk lebih sadar, lebih kuat secara mental, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Video ini akan membahas bagaimana stoikisme bisa menjadi alat pengembangan diri. Kita akan melihat stres di zaman para filsuf dan membandingkannya dengan stres di zaman modern. Dan akhirnya, kita akan belajar bagaimana berhenti mengendalikan hal-hal yang tak bisa kita kontrol agar bisa mulai mengendalikan diri sendiri. Sebelum kita mulai, tinggalkan komentar di bawah sebagai pengingat bagi kita semua bahwa bertumbuh dan berkembang adalah kendali kita. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa tetap jadi bermanfaat bagi semua orang. Bagian 1. Tingkat stres di zaman filsuf stoik. Kita sering membayangkan zaman kuno sebagai masa yang lebih tenang. Tidak ada media sosial, tidak ada notifikasi, tidak ada rapat Zoom atau target bulanan. Tapi kenyataannya, zaman para filsuf stoik juga penuh dengan tekanan dan kekacauan. Zaman stoik klasik berkembang antara abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Saat itu dunia sedang mengalami banyak perubahan besar. Bayangkan hidup di masa Kekaisaran Romawi. Perang antar wilayah terjadi hampir sepanjang waktu. Politik penuh intrik, tidak ada teknologi medis, tidak ada jaminan sosial, dan usia harapan hidup rata-rata hanya sekitar 35 tahun. Marcus Aurelius misalnya menulis sebagian besar Meditations di tengah kampanye militer saat menghadapi wabah penyakit dan pemberontakan. Jadi bisa dibilang tekanan hidup mereka nyata dan berat. Bukan soal deadline kerja atau notifikasi medsos, tapi soal hidup dan mati setiap hari. Bayangkan hidup di Kekaisaran Romawi. Perang bisa pecah kapan saja. Wabah penyakit menyebar tanpa obat. Hidupmu bisa berubah hanya karena keputusan satu orang berkuasa. Tidak ada sistem hukum yang benar-benar adil. Tidak ada jaminan pekerjaan. Bahkan sebagai bangsawan, kamu bisa dibunuh karena intrik politik. Seneca, salah satu filsuf stoik, pernah hidup di bawah pemerintahan Nero, seorang kaisar yang terkenal kejam dan tidak stabil. Seneca tahu bahwa setiap hari dia bisa dijatuhi hukuman mati. Dan itu memang terjadi. Para filsuf stoik tidak menyangkal kenyataan pahit hidup, tapi mereka melatih pikiran untuk mengendalikan respons mereka terhadap realitas. Seneca bilang, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Maksudnya, seringkali stres datang bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tapi karena apa yang kita bayangkan akan terjadi. Marcus Aurelius menulis, kita punya kekuatan untuk tidak punya pendapat tentang sesuatu. Dan jika kita bisa menahannya, maka kita bebas. Ini menarik. Bagi mereka, stres bukan soal tekanan dari luar, tapi bagaimana kita menilai dan menanggapi tekanan itu. Seneca, salah satu filsuf stoik, pernah hidup di bawah pemerintahan Nero, seorang kaisar. Epictetus, filsuf stoik lainnya, dulunya adalah seorang budak. Dia tidak bebas memilih jalannya sendiri. Tapi dari keterbatasan itu, dia justru menemukan kebebasan dalam pikirannya. Dan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, tidak hanya memimpin negara, tapi juga menghadapi perang, wabah, dan kematian anak-anaknya. Namun dalam catatan pribadinya, yang kini dikenal sebagai buku Meditations, dia terus menulis tentang kesabaran, pengendalian diri, dan pentingnya fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Jadi, stres bukanlah hal baru,
Bahkan di masa lalu manusia sudah berhadapan dengan ketidakpastian hidup. Jadi, apakah para filsuf Stoik hidup lebih damai? Belum tentu. Tapi mereka punya alat untuk menjaga ketenangan di tengah kekacauan, dan itu justru yang kita butuhkan hari ini. Bukan dunia yang bebas stres, tapi pikiran yang tahu bagaimana merespon stres. Karena pada akhirnya, seperti kata Epictetus, bukan kejadian yang membuat kita gelisah, tapi cara kita memaknainya. Perbedaannya adalah para filsuf Stoik tidak mencoba mengubah dunia. Mereka mencoba mengubah diri sendiri. Mereka membentuk karakter yang kuat untuk tetap tenang, bahkan di tengah badai. Bagian 2. Tingkat stres di zaman modern. Setelah kita bahas soal stres di zaman filsuf Stoik, sekarang mari kita balik ke masa kini. Pertanyaannya, apakah manusia modern lebih bahagia dan tenang dari generasi sebelumnya? Jawaban singkatnya, tidak selalu. Faktanya, meskipun teknologi makin canggih, fasilitas makin lengkap dan hidup lebih nyaman, tingkat stres kita justru meningkat. Zaman modern, semua serba canggih. Zaman informasi, bertukar informasi tidak lagi membutuhkan waktu lama. Dengan satu kali ketukan, maka informasi yang diinginkan akan diperoleh bahkan dalam waktu sepersekian detik. Zaman kecepatan, laju perkembangan zaman merubah pola hidup. Dan yang lebih parahnya, merubah watak dan kepribadian seseorang. Sampai budaya dan semua hal yang sifatnya vital, tidak ada yang luput dari dinding raksasa ini. Dinding informasi yang modern dan sangat cepat. Dibanding masa lalu, kita hidup jauh lebih aman. Tidak ada perang di depan rumah. Kita punya teknologi, internet, obat-obatan, dan kebebasan memilih pekerjaan. Tapi, mengapa tingkat stres kita justru lebih tinggi? Jawabannya ada pada jumlah beban pikiran yang kita tanggung setiap hari. Setiap pagi, kita disambut oleh ratusan notifikasi. Berita dari seluruh dunia masuk ke dalam ponsel kita. Media sosial membandingkan kita dengan orang lain yang tampak lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia. Kita cemas tentang karir, tentang masa depan, tentang komentar orang lain, tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Stres zaman sekarang bukan hanya fisik, tapi juga digital dan emosional. Kita merasa harus selalu responsif, harus tahu semua hal, harus menjawab semua pesan, dan harus mencapai semua target. Masalahnya, kita mencoba mengendalikan terlalu banyak hal. Kita ingin mengendalikan opini orang lain, ingin mengatur hasil, ingin menghindari kegagalan sepenuhnya. Inilah mengapa stoikisme sangat penting di era ini, karena ia mengingatkan kita, kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan responmu. Bagian 3. Prinsip Stoik dalam pengembangan diri. Berikut adalah prinsip-prinsip Stoik yang bisa kamu terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dikotomi kendali. Ini adalah fondasi Stoikisme. Ada 2 jenis hal dalam hidup. Hal-hal yang bisa kamu kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Contoh, kamu bisa mengontrol usaha, tapi bukan hasil. Kamu bisa mengontrol sikapmu, tapi bukan sikap orang lain. Kamu bisa mengontrol kata-katamu, tapi bukan reaksi mereka. Berlatihlah untuk fokus pada yang pertama dan lepaskan yang kedua. 2. Amor fati, cintai takdirmu. Apa jadinya kalau kita berhenti melawan kenyataan? Bagaimana jika, alih-alih menolak atau mengeluh, kita justru belajar mencintai segala yang terjadi, baik maupun buruk? Inilah prinsip Stoik yang paling radikal dan paling kuat. Amor fati, cinta terhadap takdir. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, lalu diperkuat kembali oleh Friedrich Nietzsche berabad-abad kemudian. Tapi ini bukan sekadar pasrah atau menyerah. Amor fati bukan berkata, ya sudahlah nasib saya begini. Amor fati berkata, saya mencintai ini. Saya tidak hanya menerimanya, saya memeluknya. Saya menjadikan apapun yang terjadi sebagai bagian dari pertumbuhan saya. Kita sering diajari untuk mengejar yang terbaik, menghindari yang buruk, dan melawan segala hal yang mengganggu rencana kita. Tapi hidup tidak selalu tunduk pada rencana. Akan ada kegagalan, akan ada kehilangan,
akan ada ketidakadilan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Amor Fati mengajak kita melihat bahkan hal yang paling menyakitkan sekalipun bisa punya makna. Contoh konkret, Marcus Aurelius kehilangan banyak anak saat kecil, dan dia menulis bahwa itu adalah bagian dari kehidupan alamiah. Epictetus hidup sebagai budak, kakinya cacat, tapi dia tetap mengajar dengan kebijaksanaan mendalam. Mereka tidak menyukai penderitaan, tapi mereka mencintai apa yang bisa lahir dari penderitaan itu. Stoik tidak hanya menerima kenyataan, mereka mencintainya. Bahkan jika hidup membawa ujian, kegagalan, atau kesedihan, anggap semua itu sebagai bagian dari jalanmu. Segalanya bisa menjadi bahan bakar untuk tumbuh. 3. Memento mori, ingat kematian. Bayangkan kalau setiap pagi kamu diingatkan akan satu hal yang pasti. Kamu akan mati bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membebaskan. Inilah inti dari filosofi kuno yang disebut memento mori. Ingatlah, kamu akan mati. Ini bukan ajakan untuk bersedih. Ini adalah pengingat bahwa hidup ini terbatas. Waktu kita tidak abadi. Memento mori adalah frasa Latin yang berarti ingat bahwa kamu akan mati, bukan kutukan, tapi pengingat. Para filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menjadikan kematian bukan sebagai sesuatu yang tabu, tapi sebagai alat untuk hidup lebih sadar. Marcus menulis, "Kamu bisa meninggal sekarang juga, maka biarlah setiap tindakan, pikiran, dan ucapanmu mencerminkan itu." Kita hidup di zaman yang memuja kelanggengan, filter anti-keriput, anti-aging cream. Kematian seakan jadi kata yang kotor. Padahal ketakutan akan kematian seringkali membuat kita justru tidak benar-benar hidup. Kita menunda, kita menunggu, kita takut gagal, dan waktu berlalu diam-diam tanpa ampun. Memento mori hadir untuk membalikkan semua itu. Ia berkata, kematian bukan musuhmu. Ia pengingat bahwa waktumu terbatas dan karena itu sangat berharga. Di zaman Romawi dan abad pertengahan, memento mori digambarkan dalam bentuk tengkorak, jam pasir, bunga layu, bahkan lukisan pesta makan malam dengan tulang di tengah meja. Tujuannya mengajak manusia tidak lupa pada kefanaan. Bahkan jenderal Romawi yang menang perang akan ditemani budak yang berbisik di telinganya, "Respis poste, hominem te memento." Lihat ke belakangmu, ingat bahwa kamu hanyalah manusia. Saat kamu sadar bahwa kamu akan mati, kamu akan berhenti menunda mimpi. Kamu akan memaafkan lebih cepat. Kamu akan memilih untuk hadir, bukan sekadar hidup otomatis. Kamu akan melihat hal-hal kecil dengan rasa syukur yang, dalam Seneca bilang, bukan bahwa hidup kita terlalu singkat, tapi bahwa kita sering menyia-nyiakannya. Memento mori bukan ajakan untuk murung, tapi ajakan untuk segera hidup. Lalu bagaimana caranya menghidupi memento mori tanpa menjadi pesimis? Mulai hari dengan refleksi. Jika hari ini adalah hari terakhirku, apa aku akan tetap melakukan ini? Tulis jurnal malam. Bagaimana? Aku hidup hari ini? Apakah aku benar-benar hadir? Lihat jam bukan hanya sebagai waktu berlalu, tapi waktu yang tak akan kembali. Lihat kematian bukan sebagai akhir, tapi sebagai batas waktu, agar kita tidak menyia-nyiakan yang ada. Memento mori adalah pengingat yang sederhana, tapi mendalam. Hidup ini singkat, tapi bisa sangat bermakna. Dan kadang satu-satunya hal yang kita butuhkan untuk benar-benar hidup adalah mengingat bahwa suatu hari nanti kita akan mati. Jadi jangan tunggu esok untuk mencintai, jangan tunda untuk bermakna. Karena hidup bukan tentang seberapa lama, tapi seberapa penuh kita menjalaninya. Memento mori. Hiduplah hari ini sepenuhnya. Gunakan waktu dengan bijak. Jangan buang energi untuk hal-hal yang sia-sia. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. 2. Jurnal Stoik, luangkan waktu untuk menulis. Pagi hari, tulis hal-hal yang mungkin akan menguji kesabaranmu. Malam hari, evaluasi bagaimana kamu bereaksi. Tulisan ini akan melatih kesadaran dan membantu kamu mengenal dirimu sendiri. Bagian 4. Kesimpulan yang bisa kita petik. Di zaman yang serba cepat, serba sibuk, dan serba instan, kadang kita lupa
Bagaimana caranya hidup dengan tenang? Kita dikejar notifikasi, dituntut untuk produktif, dan terus membandingkan diri dengan orang lain. Tapi di tengah hiruk-pikuk ini, filosofi kuno berusia ribuan tahun justru datang sebagai penawar. Stoikisme. Dan ini bukan tentang masa lalu. Ini adalah ajakan untuk memulai hidup yang lebih baik. Di sini, sekarang. Kita tidak lagi hidup seperti zaman Romawi. Tidak ada gladiator, tidak ada kekaisaran, tidak ada toga. Tapi perasaan takut, cemas, marah, dan kecewa tetap sama. Bahkan mungkin lebih rumit. Itulah mengapa pemikiran dari orang-orang seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca masih relevan. Karena mereka tidak bicara soal dunia luar. Mereka bicara soal dunia dalam batin manusia. Kalau kamu ingin memulai hidup yang lebih tenang dan bermakna hari ini, Stoikisme menyarankan 3 langkah dasar. 1. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Hal yang mengganggumu bukanlah kejadian itu sendiri, tapi penilaianmu terhadapnya. Epictetus, kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, cuaca, ekonomi, atau algoritma media sosial. Tapi kamu bisa mengendalikan responsmu, dan itu cukup untuk membebaskanmu. 2. Terima kenyataan bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari jalanmu, amor fati. Cintailah takdirmu. Kehilangan, kekecewaan, penolakan itu semua bagian dari hidup, bukan untuk disesali, tapi untuk diolah menjadi kebijaksanaan. Apa yang terjadi padamu bisa jadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Hiduplah saat ini. Jangan hidup seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Marcus Aurelius. Banyak dari kita hidup dalam penyesalan masa lalu dan ketakutan masa depan. Padahal hidup hanya terjadi sekarang. Momen ini, detik ini, adalah tempat satu-satunya kita bisa memilih. Kalau kamu menunggu waktu yang pas untuk berubah, kamu akan menunggu selamanya. Waktu yang pas tidak datang. Yang datang hanyalah pilihan memulai atau menunda. Kamu bisa mulai dari hal kecil, sadar saat emosi datang. Menuliskan apa yang kamu syukuri. Menghentikan satu keluhan dan menggantinya dengan satu tindakan. Memaafkan dirimu yang lalu dan mengarahkan ulang dirimu yang hari ini. Kita tidak bisa memilih dunia tempat kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup di dalamnya. Filosofi Stoik bukan ajaran kuno yang usang. Ia adalah alat kompas batin yang bisa kamu bawa kemanapun kamu melangkah hari ini. Jadi kalau kamu merasa gelisah, lelah, atau tersesat, berhentilah sebentar, tarik napas, lalu tanyakan pada dirimu, apa hal terkecil yang bisa aku kendalikan hari ini dan bisa aku lakukan dengan kesadaran penuh? Itulah awal dari hidup yang lebih baik. Kita hidup di dunia yang bising, dunia yang menuntut perhatian terus-menerus, dunia yang mendorong kita untuk tampil sempurna, sukses, dan sibuk. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk menjalani hidup dengan cara stoik. Cara yang lebih tenang, lebih bijak, lebih sadar. Kamu tidak harus bereaksi pada semua hal. Kamu tidak harus menjawab semua tekanan. Kamu tidak harus mengendalikan semua hasil. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Karakter kamu, usaha kamu, nilai kamu, pikiran kamu. Berhentilah mengejar kesempurnaan luar, mulailah memperkuat dirimu dari dalam. Ingatlah kata Marcus Aurelius, kehidupanmu adalah hasil dari pikiranmu yang terus-menerus. Jadilah pribadi yang berpikir jernih, yang bertindak bijak, yang terus berkembang bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran. Kamu tidak bisa mengubah dunia, tapi kamu bisa mengubah dirimu. Dan itu sudah cukup untuk membawa kedamaian yang sejati. Jika kamu merasa terbantu dengan filosofi ini, pertimbangkan untuk menuliskan satu prinsip stoik yang ingin kamu praktikkan mulai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap berkembang, dan tetap jadi manusia yang kuat dari dalam.